Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semuanya. Saudara, kembali kita lanjutkan diskusi kita tentang metode penelitian hukum. Bahwa kemarin kita sudah diskusikan mengenai penelitian hukum normatif. Maka hari ini kita akan diskusikan tentang penelitian empiris. Penelitian empiris sering juga disebut dengan sociological research atau penelitian sosiologi hukum. Ada dua penelitian sosiologi hukum. Yang pertama, saya menggunakan istilah sociological jurisprudence. Dan yang satunya adalah Sociology of Law. Nah, saya ingin membatasi bagi para peneliti hukum untuk memasukkan penelitian empiris atau sociological research ini pada sociological jurisprudence. Mengapa? Karena dua hal ini berbeda. Di dalam sociological jurisprudence itu meneliti bekerjanya hukum atau norma dalam praktek di masyarakat, atau meneliti interaksi antara norma dengan perilaku masyarakat. Jadi tetap ada kaidah norma, ada dunia norma yang harus dibawa untuk kemudian kita meneliti tentang perilaku masyarakat. Masyarakat ini siapa? Masyarakat ini bisa masyarakat awam, bisa orang, bisa perkumpulan, bisa juga para pejabat, siapapun. Ya. Tapi dia adalah seorang masyarakat, seorang manusia. Nah, kita akan meneliti tentang perilakunya. Perilakunya, bukan pada pemikirannya, bukan pada pendapat-pendapat hukumnya, bukan pada teori-teori yang dihasilkannya, misalnya ahli gitu. Bukan mengenai putusan-putusannya kalau dia seorang hakim. Bukan mengenai isi kontrak dari para pelaku bisnis misalnya. Tetapi justru pada manusianya tadi, perilaku manusianya. Inilah yang disebut dengan penelitian empiris yang saya menggunakan sociological jurisprudence. Sebagai pembanding ada juga penelitian yang sociology of law. Bedanya apa? Kalau sociological jurisprudence, kajiannya tetap berdasarkan pada ilmu hukum. Jadi teori-teori yang kita gunakan, kemudian ada norma-norma yang kita kaitkan, ada teori-teori hukum, ada aturan-aturan hukum, ada doktrin-doktrin hukum yang kemudian menjadi background untuk kemudian kita melihat perilaku. Sedangkan dalam sociology of law, kita meneliti perilaku masyarakat yang terlembagakan, yang seringkali ini tidak terkait dengan aturan-aturan hukum secara langsung. Namun sesuatu yang menjadi kebiasaan, kemudian menjadi nilai-nilai yang dilembagakan oleh masyarakat, yang kemudian itu dalam tanda kutip disebut dengan hukum. Yang kedua, bahwa sociology of law itu adalah kajian penelitian yang berdasarkan ilmu sosial atau ilmu sosiologi. Maka teori-teori yang digunakan adalah teori-teori sosial, ya, bukan teori-teori hukum. Nah, saya ingin saudara-saudara para penstudi hukum, jika ingin melakukan penelitian empiris, maka fokuslah pada penelitian yang bersifat sociological jurisprudence.
karena itu masih ilmu hukum. Adakah Pak larangan mengenai, apakah ada larangan mengenai kita meneliti secara sosiologi of law? Tidak ada. Namun itu hanya sebagai pengayaan. Tetapi harus kita pahami bahwa itu bukan ilmu hukum. Itu ilmu sosial yang memberi pengayaan pada pengembangan ilmu hukum. Tetapi kalau sociological jurisprudence itu memang ilmu hukum. Yang mana kalau keduanya ini kita bahasa Indonesia kan, maka ya sama. Artinya menjadi sosiologi hukum. Tetapi ini dua hal yang berbeda. Mazhab ini lahir dari mazhab realism yang meneliti bahwa hukum itu bukan sesuatu yang imun, bukan sesuatu yang tertutup, bahwa hukum itu adalah sistem yang terbuka, yang dimana norma, dunia norma itu berinteraksi dengan masyarakat, bahwa putusan hakim misalnya itu memberi dampak efek pada perilaku masyarakat, bahwa sebuah aturan itu memberikan pengaruh perilaku terhadap masyarakat. Apakah masyarakat taat, apakah patuh, atau hanya menyadari, atau hanya memahami. Ini sesuatu yang menjadi kajian daripada penelitian empiris. Nah, saudara sekalian, setelah kita pahami ada dua model penelitian sosiologi. Nah, ini contoh misalnya, kalau sociological jurisprudence, maka kita tetap berkaitan dengan dunia norma. Teori-teorinya pun juga teori-teori tentang hukum. Ya. Tetapi kalau kemudian kita melakukan penelitian yang sociology of law, tanda kutip tadi, yang itu melakukan ilmu sosial, maka hukum di sini dalam tanda kutip adalah suatu yang terlembagakan di dalam masyarakat, yang kemudian menjadi nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Tapi perspektifnya, kajiannya, teorinya itu merupakan ilmu sosial. Nah, saya berharap kalau saudara-saudara memang ingin fokus pada kajian ilmu hukum, maka penelitian empirisnya silahkan Anda mendalami pada penelitian empiris yang sociological jurisprudence. Nah, penelitian hukum empiris seperti juga sudah saya jelaskan kemarin mengenai penelitian normatif. Penelitian empiris ini mengkaji perilaku. Nah, kalau dalam penelitian normatif kita meneliti atau mengkaji teks-teks hukum, law in the textbook. Tetapi kalau ini kita mengkaji tentang law in action. Jadi perilaku dari masyarakat yang dipengaruhi oleh adanya satu aturan, atau perilaku masyarakat itu sendiri yang mempengaruhi pembentukan suatu aturan. Jadi misalnya ada sebuah aturan, misalnya aturan tentang anti korupsi. Nah, bagaimana kemudian perilaku masyarakat, perilaku pejabat misalnya, apakah masih tetap korupsi atau tidak, apakah meningkat atau tidak, apakah justru takut, dan seterusnya. Juga misalnya adanya undang-undang lalu lintas. Nah, ini misalnya apakah masyarakat menaati lalu lintas atau tidak, dan seterusnya. Tapi juga bisa saja ada perilaku-perilaku masyarakat yang belum ada aturannya. Misalnya transportasi online, ya. Pada waktu itu misalnya kita membahas tentang Grab, Gojek, Uber. Ternyata itu tidak bisa disamakan dengan transportasi konvensional. Maka apa yang sudah terjadi dalam perilaku masyarakat tadi mempengaruhi para pembuat atau otoritas untuk membuat satu aturan hukum. Atau kita
ketika menggunakan alat telekomunikasi yang biasanya kita menggunakan jalur telepon, lalu kita menggunakan jalur aplikasi misalnya. Hari ini sudah lazim orang menggunakan telepon misalnya dengan WhatsApp. Aturannya ada belum? Kalau belum berarti perlukah diatur? Juga kemarin misalnya ada gugatan dari lembaga penyiaran kepada Mahkamah Konstitusi tentang hak siar. Kenapa? Karena sudah banyak media-media sosial di mana masyarakat secara bebas itu bisa mengupload berita-berita, bisa mengupload suatu peristiwa-peristiwa yang kemudian ini menjadi semacam informasi atau siaran yang kemudian dipertanyakan oleh para lembaga atau perusahaan lembaga penyiaran kepada Mahkamah Konstitusi melalui judicial review tentang apa itu hak siar. Nah, Anda bisa cari itu putusannya dan Anda bisa pelajari. Tetapi seperti inilah fokus kajian dari penelitian empiris. Jadi perilaku masyarakat yang dipengaruhi oleh sebuah ketentuan hukum, baik itu aturan, putusan pengadilan, kontrak, dan sebagainya, atau perilaku masyarakat yang mempengaruhi. Nah, inilah tadi kembali pada bahwa hukum itu bersifat terbuka, bahwa hukum itu kemudian dinamika hukum berkembang karena dinamika masyarakat juga berkembang. Ini yang menjadi fokus kajian daripada penelitian empiris. Nah, kalau tadi dalam penelitian normatif kita menggunakan bahan yang berupa legal material atau bahan hukum, teks-teks dokumen hukum, maka di dalam penelitian hukum empiris menggunakan data. Saya menggunakan istilah yang berbeda, yaitu data. Bukan legal material, tapi data. Nah, data ini ada data primer, ada data sekunder. Data sekunder tentunya dalam penelitian hukum empiris ini adalah bahan hukum. Kenapa? Ya karena kita orang hukum. Kita harus menggunakan dokumen-dokumen hukum sebagai data sekunder. Walaupun juga boleh dilengkapi dengan bahan non-hukum seperti data statistik, infografis, dan sebagainya. Tetapi fokus utamanya justru pada data primer, yaitu tentang perilaku tadi. Nah, untuk mendapatkan data primer, maka diperlukan namanya penelitian lapangan. Ini yang berbeda dengan saya menggunakan istilah pada penelitian normatif. Kalau pada penelitian normatif kita tidak ke lapangan, kita tidak penelitian lapangan, bukan field research, tetapi kita ke tempat pengambilan bahan. Kita ke pengadilan mengambil putusan hakim lalu kita baca. Tetapi kalau penelitian lapangan, field research, kita justru memang datang ke suatu wilayah atau ke suatu unit. Ya. Wilayah itu berdasarkan teritori, kalau unit itu berdasarkan instansi atau lembaga atau organisasi atau apa. Anda bisa katakan itu, jelaskan dalam proposal Anda. Nah, penelitian lapangan ini untuk mendapatkan data primer dengan cara kita melakukan, caranya nanti kita akan jelaskan melalui observasi dan wawancara. Nah, ini contoh objek penelitian empiris. Jadi perilaku manusia yang terkait dengan hukum, fokusnya pada law in action. Nah, kemudian logika yang digunakan di dalam penelitian empiris adalah proses yang berpikir dari khusus ke umum. Ini kebalikan. Jadi ada proses generalisasi. Jadi mencari persamaan-persamaan umumnya dari hal-hal yang bersifat khusus.
Jadi ketika kita mengamati perilaku manusia, maka kita akan mengamati manusia itu sebagai responden. Nah, contoh misalnya, cara berpikir induktifnya adalah Sastro. Nah, ini nama orang Jogja. Sastro mendaftarkan sertifikat tanah. Pak Wiro, ini juga orang Jogja misalnya, mendaftarkan sertifikat tanah. Susilo mendaftarkan sertifikat tanah. Maka dengan menggunakan logika induktif kita bisa mengatakan bahwa orang Jogja semua mendaftarkan sertifikat tanah. Bahwa pertanyaannya selanjutnya, apakah benar semua orang Jogja sudah mendaftarkan sertifikat tanah? Tentu saja itu perlu diteliti ulang. Tetapi bahwa logika induktif ini sudah bisa menjadi dasar pembenar secara metodologis dalam penelitian empiris. Kemudian permasalahan dalam penelitian empiris itu mengkaji perilaku manusia dalam melaksanakan norma hukum. Kalau tadi penelitian normatif itu hanya pada dunia norma, kalau ini perilaku manusia. Yang kedua, mengkaji perilaku manusia dalam membentuk norma hukum. Tadi sudah saya jelaskan. Atau bagaimana mengkaji perilaku manusia dalam menaati, memahami, atau menegakkan hukum dari berbagai aturan perundangan, teori, asas, dan sebagainya. Jadi yang kita lihat perilakunya. Sekali lagi, perilaku manusianya. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada data primer tadi, bagaimana kita mendapatkan data primer? Data primer kita dapatkan dari pengamatan langsung atau observasi. Anda datang suatu wilayah atau suatu unit penelitian, lalu Anda amati. Misalkan Anda amati di lalu lintas di pinggir jalan, oh banyak para pelanggar lalu lintas dalam berkendaraan. Oh masih banyak para pejabat yang korupsi misalnya. Oh masih banyak masyarakat yang sudah taat dalam membayar pajak misalnya. Nah, ini Anda mengamati sendiri langsung. Atau menggunakan wawancara. Nah, saya ingin jelaskan, wawancara dalam penelitian normatif sangat berbeda dengan wawancara dalam penelitian empiris. Kalau dalam penelitian normatif, maka yang dipertanyakan adalah tentang norma, tentang pendapat hukum, tentang teori-teori hukum. Tetapi kalau dalam penelitian empiris, wawancara ini yang ditanyakan adalah perilaku. Jadi kita datang responden, kita tanya bagaimana perilaku dia. Misalnya tadi ada pelanggar lalu lintas, lalu Anda tanya, kenapa Bapak melanggar lalu lintas? Dia bercerita. Ada pejabat korupsi misalnya, kenapa Bapak atau Ibu atau saudara pejabat tetap melakukan korupsi padahal sudah tahu ada undang-undang anti korupsi misalnya. Nah, ini dia akan bercerita. Nah, yang digali adalah perilakunya. Wawancara itu menggali perilaku tadi. Sedangkan data sekunder sudah saya katakan menggunakan dokumen hukum atau bahan hukum. Itu penelitian empiris. Lalu pendekatannya berbeda dengan penelitian normatif. Pendekatan penelitian empiris itu dengan pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif. Jadi fokusnya kita mau kemana? Kita akan mengkaji secara dalam, yaitu secara kualitatif, mengkaji dan memaparkan secara mendalam di sebalik yang nampak atau verstehen istilah.
Jadi tadi kenapa masyarakat taat dalam membayar pajak? Anda mencoba mengungkap kenapa sih taat? Atau kenapa nasabah bank nggak tertib membayar iuran? Anda tanyakan kenapa secara mendalam, mengungkap di sebalik yang nampak tadi, yang nampak bahwa dia nggak mengangsur secara tertib, tapi justru itu yang Anda ungkap. Itulah pendekatan kualitatif. Tapi kalau pendekatannya kuantitatif, fokusnya ke kuantitatif, maka Anda akan mengkaji dan memaparkan berdasarkan infografis atau angka-angka statistik. Berapa jumlah pelanggaran, berapa jumlah ketaatan masyarakat terhadap hukum dan sebagainya. Nah, tentunya ini ada indikator-indikator yang Anda jelaskan. Kenapa tidak taat? Kenapa taat? Ini perlu indikator atau rubrik-rubrik yang untuk menjelaskan lebih dalam tadi berdasarkan angka-angka. Itu mengenai pendekatan. Terakhir sekarang mengenai analisis. Dalam penelitian empiris, analisis yang digunakan hanyalah deskriptif, yaitu memberikan pemaparan. Apapun hasil yang Anda dapatkan dari pengamatan, dari observasi, dari wawancara, maupun dari dokumen-dokumen, itu seperti Anda memotret saja peristiwa itu. Lalu Anda ceritakan tanpa memberikan justifikasi, apakah benar, apakah salah. Jadi penelitian empiris ini hanya sebuah potret saja dari perilaku masyarakat. Itu baik Anda akan bercerita deskripsinya tadi, pemaparannya dengan cara kualitatif ataupun kuantitatif. Tetapi Anda tidak perlu memberikan justifikasi ini salah atau ini benar. Itu dari penelitian empiris. Demikian saudara-saudara sekalian ya, apa yang sudah saya sampaikan, semoga bisa menjadi tambahan wawasan, bisa menjadi manfaat, dan bisa lebih memberikan perbandingan dari berbagai metode penelitian yang telah Anda pahami. Semoga bisa membantu Anda dalam melakukan penelitian-penelitian yang berkualitas. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya.